Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami ta'limi Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan Jombang, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD, yang saya hormati Bapak Waka Pengembangan Mutu, Bapak Rizky Yuda Sentika SPDGR, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru Sivitas SMA Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan Jombang, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional dalam bidang kebumian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairil Latifah dari kelas 11 IPA 5, unit SMA Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan Jombang. Langsung saja, untuk soal yang pertama, massa udara dengan notasi MP pada peta cuaca diketahui memiliki ciri dingin, lembab, dan ketika bergerak membawa banyak awan. Massa udara ini bersumber dari wilayah. Nah, massa udara sendiri terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama, kontinental atau disingkat C, yang memiliki kelembapan rendah. Yang kedua, maritim atau M, yang memiliki uap air yang sangat tinggi. Yang ketiga, P atau polar, yang memiliki sifat dingin. Dan yang keempat, tropikal atau disingkat T, yang memiliki sifat hangat. Nah, pada soal dijelaskan bahwa memiliki ciri dingin dan lembab. Nah, ciri dingin dan lembab ini dimiliki oleh massa udara dengan klasifikasi maritim polar. Jadi jawabannya ada pada option C. Untuk soal selanjutnya, berikut ini adalah urutan kekerasan mineral dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Urutan yang paling tepat adalah, urutan kekerasan mineral ini bisa juga disebut sebagai skala Mohs. Skala Mohs adalah skala yang digunakan untuk mengetahui atau menghitung suatu ketahanan goresan pada mineral. Nah, fungsi dari skala Mohs ini adalah untuk mengidentifikasi mineral. Skala Mohs ini terdiri dari 10 urutan. Yang pertama talc, yang kedua gypsum, ketiga kalsit, keempat fluorit, kelima apatit, keenam feldspar, ketujuh kuarsa, ke-8 topaz, ke-9 korundum, dan yang terakhir adalah diamond atau intan. Nah, dari penjelasan atau urutan skala Mohs ini, jadi jawaban yang tepat adalah option A. Selanjutnya, soal nomor 3. For a given force per mass F per meter of 5 times second meter per second on a rest air parcel, how fast the air parcel will moving after 30 minutes. Nah, pada soal ini diketahui bahwasanya sebuah gaya per meter sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon diberikan pada parsel udara bebas. Berapa cepat parsel udara tersebut akan bergerak setelah 30 menit? Nah, diketahui V0-nya tadi 0, terus F per meternya tadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon kuadrat. Nah, nilai F per meter ini sama juga dengan nilai A atau nilai percepatannya. Jadi, nilai percepatannya itu sama juga, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, diketahui nilai T tadi 30 menit.
30 menit ini kita ubah menjadi satuan internasional. Dikalikan dengan 60 sekon, jadinya 1800 sekon. Ditanya nilai V atau nilai kecepatannya, kita jawab dengan persamaan kinematika, yaitu V sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, persamaan ini sudah pernah dipelajari waktu kelas 10 dulu. Kita masukkan V0-nya 0, A-nya ditambah A-nya 5 kali 10 pangkat min 4 dikali 1800 atau bisa juga ditulis dengan 18 kali 10 pangkat 2. Hasilnya 90 kali 10 pangkat min 2 ini bisa juga ditulis dengan 0,9 meter per sekon. Jadi jawabannya ada pada option C. Soal nomor 4. Mineral merupakan komponen penyusun batuan. Berikut yang bukan merupakan karakteristik mineral dalam konteks geologi adalah jawaban dari pertanyaan ini adalah A. Kenapa bisa A? Karena suatu materi dikatakan mineral apabila terbentuk secara alami, memiliki komposisi kimia tertentu, anorganik, dan memiliki struktur kristal. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Batuan tersebut adalah batuan beku dengan ukuran kristal yang sangat besar karena proses pendinginan yang sangat lama. Batuan tersebut adalah pegmatit. Kenapa bisa pegmatit? Nah, pegmatit ini sendiri merupakan batuan beku yang terbentuk dari hasil injeksi magma. Pegmatit adalah suatu batuan yang memiliki ukuran kristal yang sangat kasar. Itu karena tidak adanya kontras tekanan dan temperatur antara magma dengan batuan di sekelilingnya, sehingga pembekuan berjalan dengan sangat lambat. Soal nomor 6. Jika dianggap bentuk orbit Ceres mengelilingi matahari adalah lingkaran, berapa rata-rata kecepatan orbitnya jika diketahui jari-jari orbitnya adalah 414,09 dikali 10 pangkat 6 km dan periode revolusinya adalah 4,61 tahun. Jadi diketahui nilai R atau jari-jarinya tadi 414,09 kali 10 pangkat 6 km. Nilai T atau periodenya adalah 4,61 tahun. Ditanya V atau kecepatannya, jawab V sama dengan akar G kali M per R. Nah, nilai V ini sama juga dengan omega kali R, sama dengan akar G kali M per R. Nah, nilai omega kali R juga sama dengan 2pi per T kali R, sama dengan akar G kali M per R. Nah, jadi kita pakai rumus yang sebelah sini, karena ini diketahui R dan juga diketahui T. Dan yang ditanyakan tadi nilai V. Jadi nilai V sama dengan 2pi per T kali R. Kita masukkan semuanya. Jadi 2pi dikali nilai R-nya tadi 414,09 kali 10 pangkat 6 per kita masukkan nilai T-nya. Ini nilai T-nya kita ubah karena tadi jawabannya itu kilometer per detik, jadi nilai periodenya kita ubah ke dalam bentuk second atau detik. Jadi 4,61 tahun dikali 1 tahun ada berapa hari? Ada 365,25 hari. Jadi kita kali dengan 365,25 kali 24, ini 24 jam kali 3600 detik. Jadi kita peroleh hasilnya
yaitu 17,87 km per detik. Jadi jawabannya ada pada option B. Soal nomor 7, radiosonde adalah instrumen meteorologi yang digunakan untuk mengukur profil vertikal atmosfer yang diluncurkan dengan menggunakan balon berisi gas hidrogen. Instrumen atau sensor meteorologi yang dibawa adalah. Jawaban untuk soal ini adalah E. Kenapa bisa E? Karena radiosonde adalah alat untuk mengukur tekanan, suhu, arah, kecepatan angin, dan kelembapan udara di berbagai lapisan udara. Alat tersebut berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui karakteristik keadaan cuaca dari lapisan permukaan sampai lapisan tingkat atas. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasannya radiosonde ini untuk mengukur tekanan. Nah, alat ukur tekanan tadi barometer. Terus juga untuk mengukur suhu, ini alatnya namanya termometer. Dan juga untuk mengukur kelembapan udara, yaitu alatnya hygrometer, serta untuk mengukur arah, yaitu nama alatnya GPS. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya nomor 8. Pada akhir tahun 2015 terjadi fenomena El Nino yang masih berlangsung sampai 2016. Fenomena ini mengakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan di Indonesia yang berdampak pada kegagalan panen. Fenomena ini merupakan hasil interaksi atmosfer laut yang terjadi di. Jawabannya adalah C. Terjadi di Samudra Pasifik bagian ekuator. El Nino adalah gejala gangguan iklim yang diakibatkan oleh naiknya suhu permukaan Samudra Pasifik sekitar Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Naiknya suhu di Samudra Pasifik ini mengakibatkan perubahan pola angin pada curah hujan yang ada di atasnya. Pada saat normal hujan banyak turun di Australia dan Indonesia, namun akibat El Nino ini, hujan banyak turun di Samudra Pasifik, sedangkan di Australia dan Indonesia bersifat kering. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 9, diketahui suhu udara di Bandung 23 derajat Celcius. Jika beda ketinggian Bandung dan Jakarta adalah 700 meter, Bandung dengan posisi lebih tinggi, berapa suhu di Jakarta jika diketahui lapse rate adiabatik kering berkisar 10 derajat Celcius per kilometer. Diketahui H atau nilai ketinggian adalah 700 meter, T0 atau suhu awal 23 derajat Celcius, adiabatik keringnya 10 derajat Celcius per kilometer. Kita ubah menjadi meter karena biar sesuai dengan satuan internasional. Jadi 1 derajat Celcius per meter. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai T atau nilai suhunya. Jawab, jadi nilai T sama dengan T0 dikurangi H per 100 kali 0,6. Nah, 0,6 ini tidak berlaku apabila terdapat adiabatik kering. Nah, dalam soal tadi kan terdapat adiabatik kering, jadi 0,6 ini tidak berlaku dan digantikan dengan nilai adiabatik kering. Jadi T sama dengan T0 ditambah H min 100 kali adiabatik kering. Nah, kenapa ini dari kurang bisa berubah jadi tambah? Karena kita kan mencari suhu di Jakarta. Nah, sedangkan Jakarta itu posisinya lebih rendah dari Bandung. Jadi kita ubah ini jadi tambah. Jadi kita masukkan 23 derajat ditambah 700 per 100 kali 1 derajat. Ini nolnya dapat kita coret, jadi sama aja 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi 23 tambah 7 sama dengan 30 derajat Celcius.
Jadi jawabannya ada pada option D. Soal nomor 10, apabila terdapat penyebaran lapisan batuan atau satuan lapisan batuan di mana salah satu dari lapisan tersebut memotong lapisan yang lain, maka satuan batuan yang memotong umurnya relatif lebih muda daripada satuan batuan yang dipotongnya. Kalimat tersebut adalah salah satu hukum dasar geologi yang dikenal sebagai hukum dasar geologi yang disebutkan pada soal adalah Principle of Cross-Cutting Relationship. Prinsip atau hukum ini dikemukakan oleh A.W.R. Potter dan H. Robinson. Mereka berpendapat atau mereka menyatakan bahwasannya apabila terdapat penyebaran lapisan batuan atau satuan lapisan batuan di mana salah satu dari lapisan tersebut memotong lapisan lainnya, maka satuan batuan yang memotong umumnya relatif lebih mudah daripada satuan batuan yang dipotongnya. Jadi, jawaban yang tepat dari soal nomor 10 ini adalah option D. Principle of Cross-Cutting Relationship. Soal nomor 11, bila jarak rata-rata matahari bumi 1,496 kali 10 pangkat 8 km dilihat dari sebuah bintang yang berjarak 4,5 tahun cahaya dari matahari, maka jarak sudut bumi matahari adalah. Sebelumnya kita gambar terlebih dahulu biar lebih mudah. Nah, ini kita misalkan sebagai bumi dan ini matahari. Jarak antara bumi dan matahari ini disebut R. Dan ini bintangnya ya. Jarak antara matahari dan bintang ini adalah D. Terus ini merupakan sudut theta. Diketahui R sama dengan 1,496 kali 10 pangkat 8 km. Dan D-nya sama dengan 4,5 tahun cahaya. Ditanya ini jarak sudut theta. Jadi sebenarnya yang ditanya itu jaraknya ini. Nah, jawab theta sama dengan R per D sama dengan 1,496 kali 10 pangkat 8 per 4,5. Nah, nilai D-nya ini kan 4,5 tahun cahaya. Kita ubah menjadi kilometer. Jadi, kita kalikan dengan 9,4 kali 10 pangkat 12. Kenapa? Karena dalam 1 tahun cahaya ini terdapat 9,4 kali 10 pangkat 12 km. Jadi sama dengan 3,536 kali 10 pangkat min 6. Ini masih dalam bentuk radian karena dalam opsi jawabannya tadi detik busur, jadi kita ubah radian ini ke dalam detik busur. Caranya gimana? Caranya seperti ini. 1 radian sama dengan 360 per 2 pi. Kita kalikan dengan 3600. Kenapa 3600? Ya karena kan mau diubah ke dalam detik busur. Jadi kita kalikan dengan 3600. Selanjutnya 360 kali 3600 sama dengan 1.296.000 detik busur per 2 pi sama dengan 206.265 detik busur. Nah, jadi nilai ini yang kita gunakan untuk mengubahnya. Jadi 3,536 kali 10 pangkat 6 kita kalikan dengan 206.265 detik busur sama dengan 0,72. Jawaban yang mendekati yaitu terdapat pada option B, 0,75 detik busur. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 12, struktur batuan sedimen yang dapat dipakai untuk menentukan
Posisi atas dan posisi bawah suatu perlapisan batuan sedimen adalah. Jawaban pada soal nomor 12 ini terdapat pada option D. Kenapa? Nah, pengertian lodgecast merupakan struktur batuan sedimen yang berupa lekukan di permukaan ataupun bentukan tak beraturan karena pengaruh suatu beban di atas batuan tersebut. Lodgecast dipakai untuk menentukan posisi atas dan posisi bawah suatu perlapisan batuan sedimen. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya nomor 13, berikut ini yang termasuk peristiwa yang terjadi selama zaman Silur adalah. Untuk soal nomor 13, jawaban yang tepat adalah A. Kemunculan makhluk darat pertama kali. Nah, zaman Silur ini apa sih? Periode Silur berlangsung antara 443 juta tahun hingga 410 juta tahun yang lalu. Rentang periode Silur ini mungkin terdapat perbedaan, namun pada umumnya dasar periode Siluran ditetapkan pada peristiwa kepunahan massal ketika hampir 60% dari makhluk laut punah dan mulai munculnya makhluk darat pertama kali. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 14, sebuah teleskop inframerah 1,2 mikrometer memiliki panjang fokus teleskop yang sama dengan teleskop visual 0,5 mikrometer. Maka, agar citra dua bintang yang berjarak sudut 10 detik busur masih bisa dilihat dengan terpisah oleh teleskop inframerah, sebaiknya dipergunakan teleskop dengan diameter objektif minimal. Pada soal nomor 14 ini diketahui theta minimumnya sama dengan 10 detik busur, lambdanya 1,2 mikrometer. Kita ubah menjadi meter agar sesuai dengan satuan internasional, jadi 1,2 kali 10 pangkat min 6 meter. Sedangkan yang ditanya adalah nilai D atau nilai diameternya. Jawab, theta minimum sama dengan 1,22 lambda per D. Kita masukkan nilai tetanya tadi 10 detik busur sama dengan 1,22 kali kita masukkan nilai lambda 1,2 kali 10 pangkat min 6 meter per D. Nah, karena theta ini masih dalam bentuk detik busur, kita ubah menjadi radian. Kenapa? Karena nilai theta ini harus dalam bentuk radian. Jadi 10 per 206.265 radian. Cara mencari radiannya gimana? Cara mencari radiannya tadi sudah dijelaskan pada soal nomor 11. Sama dengan 1,22 kali 1,2 kali 10 pangkat min 6 per D. D sama dengan, ini kita kali silang ya. Jadi ini kali ini kali ini. D sama dengan 1,22 kali 1,2 kali 10 pangkat min 6 kali 206.265 per 10. Jadi setelah dihitung hasilnya D sama dengan 0,03 meter. Karena pilihan jawabannya tadi dalam bentuk sentimeter, jadi kita ubah menjadi bentuk sentimeter. Jadi D sama dengan 3 cm. Jadi pilihan yang tepat terdapat pada option B. Kita masuk soal yang terakhir. Diberikan massa matahari sama dengan 1,99 kali 10 pangkat 30 kg dan luminositas matahari konstan yakni 3,9 kali 10 pangkat 33 erg per second, maka setelah 5 miliar tahun matahari akan kehilangan massa sebesar. Soal nomor 15 tadi diketahui
massa matahari sama dengan 1,99 kali 10 pangkat 30 kilo. Luminositas matahari sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 33 erg per second. Ingat bahwasanya 1 joule sama dengan 10 pangkat 7 erg, sedangkan 1 erg sama dengan 10 pangkat min 7 joule. Nah, kita ubah nilai luminositas ini menjadi satuan joule ya. Jadi 3,9 kali 10 pangkat 33 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 26 joule per second. Selanjutnya diketahui nilai waktunya 5 miliar tahun. Sedangkan yang ditanya adalah nilai M atau massanya. Nah, ingat bahwasannya Einstein merumuskan besarnya energi hubungannya sama massa itu energi sama dengan M per C kuadrat. Jadi, menghitung kehilangan massa, maka kita awali dulu dengan menghitung besarnya energi yang hilang. Nah, di luminositas, kita bisa menghitung berapa energi yang dipancarkan. Ingat bahwasanya luminositas itu satuannya joule per second, atau satuan energi yang dipancarkan tiap waktu. Jadi, energi bisa dihitung dengan E sama dengan L kali T. E-nya ini nilai E tadi M kali C kuadrat ya. Jadi kita turunkan M kali C kuadrat sama dengan L kali T. Maka kita bisa hitung besarnya massa yang hilang dengan M sama dengan L kali T per C kuadrat. Nah, C kuadrat ini merupakan nilai kecepatan cahaya. Kita masukkan semua nilainya. Nilai L dulu yaitu 3,9 kali 10 pangkat 26. Dikali nilai T-nya ini kita ubah ke dalam second, jadi 5 miliar tahun kali 10 pangkat 9 kali 365,25 kali 24 kali 3600 second per 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini nilai kecepatan cahaya dalam meter per sekon ini sudah ditetapkan bahwasanya nilainya yaitu 3,3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi kita masukkan saja sama dengan 6,83 kali 10 pangkat 26 kilo. Ini kita ubah menjadi massa matahari karena dalam option jawabannya tadi satuannya massa matahari ya. Jadi sama dengan 6,83 kali 10 pangkat 26 kilo kali 1 massa matahari per 1,99 kali 10 pangkat 30 kilo. Ini tadi nilai massa mataharinya juga sudah diketahui dalam soal. Jadi nilai M sama dengan 3,44 kali 10 pangkat min 4 massa matahari. Jadi pilihan yang tepat terdapat pada option C. Terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan soal saya tadi. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat banyak sekali kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.